Jesus, buat harga mati yang kau berikan Tuhan, kau menebus kami. Bagi setiap yang percaya, kita tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hey, thanks Jesus buat pengorbanan Engkau di kayu salib menjadi manusia. Thanks Jesus. Belum pernah
let's sing it one more time, church. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada Everybody sing hallelujah. Everybody shout hallelujah. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Woo. Thank you Lord. Thank you Lord for your blood. Thank you for your body. Thank you for your sacrifice on the cross to prove your love to us. Terima kasih buat kehadiranmu. Engkau dihormati di dalam hidup kami. Engkau segalanya di dalam hidup kami. Engkau segalanya di dalam karir kami. Engkau segalanya di dalam gerejamu. Dan engkau segalanya di dalam seluruh nafas kami. Thank you Jesus. You are awesome in this place Lord. Thank you so much. Sebentar kami mau sama-sama fellowship lebih dalam untuk menikmati sebagian dari sebuah pesan-pesan kehidupan dari seseorang yang luar biasa. Thank you Lord. Kami siapkan hati kami dan demi nama-Mu, all the glory belongs to God. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan. Sama-sama katakan. Oh, sekali lagi beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Oke, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya akan memanggil seseorang saya respect dan kita akan sama-sama browse kira-kira kehidupannya seperti apa. Tapi sebelumnya saya mau kasih apresiasi buat para wanita yang telah bermain musik dengan luar biasa. Sedap. Lian nih mana Lian nih? Li kayaknya jangan cuma sekali-kali lah ini Mbak ya. Ya, sering-sering lah boleh lah. Emansipasi wanita. Ternyata wanita-wanita luar biasa juga. Drummer, keren. Gitar, bass. Ini yang bass kok kecil mungil gini? Masih SMA? Enggak? Bener? Hah? Serius? Enggak kali ya. Cuma bodinya yang mungil lah. Kita senasib. Kita harus bikin pelayanan namanya Sakyus Ministry.
ya. Yang badannya kecil-kecil kudu berkumpul bersama. Alright, oke. Nah, hari ini sebenarnya saya agak sedikit gimana gitu kalau ngelihat wanita-wanita tadi dengan pakaian yang luar biasa. Dan sebenarnya saya ingin mengupload seseorang sudah hadir bersama-sama dengan kita dari kantor staf kepresidenan urusan komunikasi. Jadi kayaknya ke depan kita akan panggil beliau juga untuk ngajarin komunikasi yang baik seperti apa ya. Karena kita suami istri juga kadang-kadang suka salah ya, maksud gua ini ditangkap itu ya. Oke, sorry. Kayaknya perlu sih belajar ya, ada ilmunya ya, ilmu komunikasi ya kira-kira ya. So saya tidak akan berlama-lama, please welcome Prita Laura dari kantor staf kepresidenan. Boleh kasih tepuk tangan ke Prita lewat pinggir sini, oke. Dan harusnya saya yang jadi MC-nya, tapi berhubung besok kan hari Kartini ya, hari wanita. Jadi saya undur diri dari hadapan saudara dan saya akan menyerahkan MC-nya secara dadakan. Tapi pertanyaannya udah disiapkan. Nanti kalau boleh silakan Kak Prita, boleh. Kak Prita di mana? Kak Prita di tengah aja ya. Kak Prita di tengah ya. Saya persilahkan buat Ica. Halo semuanya, welcome Kak Prita. Wanita. Dan yang akan mendampingi Ica, saya serahkan kepada Bugam. Silakan Bugam. Oke, ditembak. Bugam, cepat Bugam. Senasib Cepat. kok Bugam. Bugam, senasib ya. Saya percaya wanita-wanita yang perkasa dikasih spontanitas justru lebih lucu, lebih live kira-kira ya. Tapi pertanyaannya aku udah siapkan sayang. Ya, saya percaya Bugam akan mengeksplor hal-hal yang luar biasa dari seorang Prita Laura. Nanti kalau boleh Ica, nanti Siap. diberi kesempatan ya. Oke. Untuk barangkali dari audiens ya, para wanita juga mau bertanya sesuatu kepada Prita. Boleh ya, 2 atau 3 orang lah ya. Oke, pria juga boleh sih kalau mau bertanya ya kira-kira ya. Oke, siap. Oke, saya undur diri di hadapan saudara. Selamat menikmati. Oke, thank you Kak Oci. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Kak Prita yang Tangan udah semuanya hadir di dong, sini. semuanya Silakan ditemukan. duduk Kak Prita. Halo Bugam. Halo. Iya memang ini kita mendadak ya. Nah Kak Prita, ini juga kita baru ketemu di sini. Kalau Ci Janjan mungkin udah sering ketemu ya? Atau udah pernah ketemu sebelumnya? Oh belum, sama. Jadi kita bertiga baru pernah bertemu. Kedua. Udah pernah ya. Nah kita mau kenalan dulu mungkin ya. Dimulai dari Kak Prita sendiri, kenalin nih gitu. Kak Prita ini sosok siapa atau mungkin hari ini, saat ini aktivitasnya, kegiatannya, kesibukannya apa? Silakan Kak Prita. Makasih Kak Ica, Bapak Ibu, kakak-kakak sekalian. Senang sekali bisa kumpul hari ini. Perkenalkan nama saya Prita Laura. Saya dulu mungkin ada yang pernah lihat ya, udah lama sih ya, jadi presenter dan jurnalis ya di Metro TV. Saya selama 15,5 tahun di sana. Dan kemudian Tuhan panggil saya untuk memperdalam komunikasi. Dan saya kemudian dipanggil Tuhan untuk masuk ke dalam pemerintahan. Di era Presiden Jokowi yang pertama, periode pertama saya bersama membantu Ibu Susi Pujiastuti. Dan kemudian di periode yang kedua saya masuk di kantor staf presiden, bagian komunikasi politik. Dan di Pak Prabowo, puji Tuhan, saya dipercaya lagi menjadi di kantor komunikasi kepresidenan ya. Saya jadi tenaga ahli di sana komunikasi yang juga punya tugas menjadi juru bicara juga. Ya. Juru bicara ya, di staf komunikasi. Iya, saya boleh ini dulu sebentar nggak sampaikan ya. Bapak Ibu, saya ini kan seperti Bapak Ibu tahu tadi saya sampaikan saya ini orang komunikasi ya. Saya orang komunikasi, jadi biasanya ketika kita mau bicara, yang perlu dilakukan ketika sebelum kita bicara adalah kita memetakan dengan siapakah kita bicara. Karena dengan siapa kita bicara, kita bisa secara tepat bicara apa dan bagaimana caranya. Dan
Saya sebelum kesini tadi saya tadi bertanya terus sama Tuhan. Tuhan, dengan siapakah saya bicara? Dengan siapa saya bicara? Jadi saya tahu bagaimana saya menyampaikan pesan Tuhan. Dan ketika saya tadi worship di sini, Tuhan membuka mata rohani saya. Saya berada di satu tempat bersama dengan warrior-warrior perempuan. Amin. Saya melihat saya bersama dengan para warrior-warrior, para pejuang-pejuang perempuan. Di sini satu ruangan isinya seperti itu. Dan saya melihat ada yang warrior yang punya scar, punya luka. Lukanya itu sudah sembuh, tapi membuat dia malah makin keren, makin cantik. Amin. Kayak suasananya tuh bajunya macam-macam, warriornya kayak superhero perempuan begitu ya, bajunya macam-macam, ada yang pakai baju besi, terus kemudian ada yang pakai macam-macam gitu. Mereka dengan senjatanya masing-masing. Ada yang sedang terluka, tapi ada warrior lain yang bantuin, ada yang sedang menyusun strategi, ada yang sedang melatih dirinya, latihan untuk ngadepin war di luar sana. Tapi itu tadi membuat saya menangis. Karena baru kali ini saya diutus Tuhan untuk bicara kepada para warrior perempuan. Tepuk tangan buat kita semua di sini. Wow, saya sampai merinding. Wow, ternyata saya nggak tahu apa yang dihadapin oleh kakak-kakak, ibu-ibu, adik-adik sekalian. Di masa lampau, di masa sekarang maupun nanti di masa depan yang akan dihadapi. Tapi yang jelas saya tahu bahwa tadi saya dikasih lihat betul bahwa saya berkumpul dengan para warrior perempuan yang keren-keren banget. Keren-keren banget. Tepuk tangan buat kita semua di sini. Wow. Mohon maaf yang laki-laki tadi saya tanya, yang laki-laki gimana Tuhan? Dikasih lihat yang perempuan aja dulu ya. Mohon maaf sebagai laki-laki mohon bisa mensupport ya para warrior-warrior yang ada di samping Anda nih. Tepuk tangan untuk para laki-laki juga ada di sini ya. Gitu. Jadi Kak Prita udah melihat ada sosok-sosok nih, bukan sosok makhluk halus tapi sosok wanita-wanita luar biasa yang ada di tempat ini gitu ya Kak Prita. Kalau Kak Prita sendiri ngomong-ngomong soal perempuan nih ya, karena tema kita juga besok bertepatan dengan Hari Kartini, di mata Kak Prita sendiri gitu ya, bagaimana perjuangan diri Kak Prita nih sebagai seorang perempuan, sejatinya sebagai seorang perempuan? Baik, sebagai thank you Ica. Saya mengalami titik terendah saya adalah ketika saya kehilangan suami saya 4 tahun yang lalu. Saya bersama dengan suami saya punya hubungan yang sangat amat baik. Bahkan bisa dibilang lebih baik dari film kalau menurut saya gitu ya. Kami punya hubungan yang sangat romantis, sangat dekat, sangat segala macam. Dan punya cinta yang meluap-meluap satu sama lain. Suami saya hidup sehat, lari begitu, makan sehat. Tapi tiba-tiba satu hari abis kita pacaran, kita habis nonton di rumah hari Minggu, kita habis kebaktian bareng, kemudian kita nonton film romantis bareng begitu ya. Tiba-tiba hari itu suami saya bilang, ayo kita perjamuan pakai anggur yang waktu itu kita perjanjian pernikahan lagi di Kana waktu itu. Tanpa direncanakan ya? Tanpa direncanakan, dia tumben-tumben minta itu begitu. Pakai itu yuk katanya gitu. Terus ada sih, kamu yakin? Kamu kan lagi mah, saya tanya gitu. Iya nggak apa pakai itu aja. Kita perjamuan pakai itu dan nggak berapa lama kemudian suami saya dadanya sakit. Saya antar ke dokter, saya antar ke rumah sakit. Dan di mobil dia berpulang, berdua, kita di mobil berdua. Sejak saat itu hidup saya totally berubah. Saya sangat amat sakit. Sakitnya saya baru merasa ya, namanya sakit tuh kita bisa sampai yang badan kita tuh sakit. Jadi bukan hati kita sakit, saking perihnya sampai ke terasa sampai ke badan, semua fisik tuh rasanya tuh sakit gitu, perih gitu, luar biasa. Dan itu terjadi cukup lama dan tentu pada saat itu saya marah sama Tuhan, pasti itu saya marah. Saya tanya sama Tuhan, kenapa gitu.
kami baik-baik saja, nggak selingkuh, nggak apa segala macam, tapi kenapa? Gitu, kenapa? Bukankah kami dijadikan contoh untuk mereka yang di luar sana yang nggak percaya dengan pernikahan? Tapi kenapa? Gitu pertanyaannya, saya marah. Dan karena saya jurnalis, jadi saya banyak nanya sama Tuhan ya. Saya tanya terus. Sebagai narasumber. Jelaskan kenapa. Nah, kemudian bahkan pada saat-saat itu saya selama 2 tahun doa saya adalah mati cepat. Doa saya mati cepat. Berpikir ingin bunuh diri enggak, karena saya tahu kalau saya bunuh diri, saya enggak akan ketemu suami saya. Jadi doa saya adalah saya mati cepat. Ada sahabat saya Intan di sini, saya kalau lagi berantem sama dia langsung saya kejar-kejar, ayo Tan kita baikan, siapa tahu gue mati besok. Gitu, karena saya berharap sekali saya mati cepat. Saya beli asuransi untuk orang tua saya, yang cukup tinggi asuransi jiwa, supaya kalau saya mati cepat orang tua saya cover ya. Jadi doa saya selama 2 tahun selalu minta mati cepat, karena sakitnya sakitnya tidak tertahankan. Sakitnya nggak tertahankan buat saya nggak tahan sama sakitnya. Dan kedua juga saya juga seperti nggak punya tujuan hidup ya, karena saya nggak punya anak. Saya nggak ada anak, nggak ada suami, terus buat apa gitu ya. Nah, dalam proses itu saya mengalami proses keintiman dengan Tuhan yang luar biasa. Jadi di dalam proses itu saya nggak bisa berdoa sama Tuhan, karena saya udah kehilangan kepercayaan untuk berdoa sama Tuhan. Saya minta suami saya hidup, minta suami saya bisa ditolong pada saat lagi restitusi jantung, tapi enggak gitu. Saya udah doa dengan kalimat paling besar, enggak. Jadi saya selama 2 tahun itu saya cuma bisa doa satu, saya minta mati cepat, yang lainnya saya nggak bisa berdoa. Tapi di sana saya bisa worship, saya paksa diri saya untuk worship. Jadi saya cuma bisa worship. Dan ternyata di dalam proses worship itulah keintiman bicara dengan Tuhan terjadi. Dan pada saat itu saya mengalami proses pengenalan sama Tuhan yang sangat jauh berbeda, karena begini, kita seringkali terjebak dalam pemahaman kita menghormati Tuhan. Akhirnya apa? Kita tidak berani terus terang seapa adanya sama Tuhan. Saya mau tanya, istri apakah bisa terus terangnya itu sama suami? Segala perasaan, segala marah, apakah bisa? Saya yakin enggak. Terangnya istri ada hal yang disimpan dalam hati kita. Karena kita tahu ketika kita bicara mungkin akan melukai hati suami kita. Akan membuat marah, akan membuat runyam, ada hal yang kita simpan. Suami pun juga begitu kan. Dan seringkali untuk jujur sama diri kita sendiri sulit. Iya kan? Tapi bersama Tuhan adalah sosok yang saya mengenal, saya bisa jujur sejujur-jujurnya sama Tuhan. Saya marah, saya sakit hati, saya bertanya, saya keluarkan semua sama Tuhan. Ada yang mengartikan kamu gak menghormati Tuhan dong. Pertanyaannya, itulah hubungan. Semakin kita bisa jujur dengan seseorang, artinya apa? Makin dekat. Makin dekat. Dan di situ saya menangkap bagaimana Tuhan itu benar-benar bisa menerima diri kita apa adanya. Dia udah tahu anyway apa yang dalam hati kita. Tinggal kita ini jujur, itu adalah upaya untuk kita itu membangun hubungan dan percaya sama Tuhan sebenarnya. Gitu. Jadi itulah proses di mana saya mengalami intimacy bersama Tuhan in another level, yaitu adalah jujur. Jujur ya. Berani jujur sama Tuhan. Tapi itu sejak awal tuh Kak, awal sudah jujur, Tuhan aku marah, atau menjauh dulu dari Tuhan, ada masa itu Kak? Oh sangat. Saya marah, saya lempar Alkitab, semua ekspresi kemarahan saya sampaikan. Tapi di situ orang banyak berpikir,
nggak menghormati Tuhan nggak? Tapi Tuhan yang saya rasakan pada saat itu nggak begitu. Tuhan yang saya rasakan pada saat itu adalah Tuhan yang ya marah, nggak apa-apa. Ya, iya nak, apa yang kamu rasain apa? Penerimaan dari kejujuran diri kita itu tidak ada yang bisa ngasih kayak gitu. Pendeta aja, kalau kita jujur sejujur-jujurnya kotornya hati dan pikiran dan kelakuan kita, belum tentu bisa nerima. Di depan mungkin dia akan bicara iya, tapi di dalam hati dia mungkin punya judge, Betul. punya apa, begitu namanya juga manusia. Satu-satunya yang kita sangat bisa jujur adalah Tuhan. Dan ternyata saya terus bergumul Bapak Ibu, karena setelah Martin berpulang, tadinya saya berpikir Tuhan sudah menyakiti saya sedemikian rupa, saatnya Tuhan sayang-sayang saya dong, gitu ya. Saya berpikir saya kayak anak udah disuntik, terus kemudian disayang, kasih permen gitu ya. Saya berpikir Tuhan akan begitu sama saya. Ternyata sama sekali tidak. Hidup saya dibuat makin sulit, sampai sekarang tantangan terus ada. Tapi saya lebih skillful untuk menghadapi badai sekarang. Gitu. Lebih terbiasa. Bukan Skillful. terbiasa, karena jalaninnya sama Tuhan. Wah, Jalannya sama Tuhan. Jadi begini, saya pernah kena mental health Bapak Ibu. Saya kenanya mental breakdown. Jadi kalau mental breakdown tuh Bapak Ibu, saya udah kayak switch off, nggak bisa ngapa-ngapain. Tidur aja gitu bengong, nggak bisa ngapa-ngapain. Ngebales WA nggak bisa, ngerespon nggak bisa, apa nggak bisa, kerja nggak bisa, semua nggak bisa. Dan itu berkali-kali. Cukup sering saya alami selama 2 tahun itu. Dan kemudian di situ saya puji Tuhan sekali, saya bertemu dengan seorang psikolog yang juga, dan kemudian saya konsultasi sama dia. Saya bilang sama dia, saya nggak tahan, sakit banget, saya bilang gitu. Saya pengen kasih saya obat. Saya nggak tahan banget, udah nggak tahan banget. Dan dia bilang bahwa Lulu, saya nggak akan kasih kamu obat. Dia orang Katolik kebetulan. Dia bilang gini, dalam hidup kita pasti ngadepin badai. Kita pasti ngadepin masalah. Yang diperlukan oleh kamu adalah latihan memanage tekanan. Jadi dia gak mau ngasih saya obat. Dia latih saya untuk memanage tekanan. Jadi seperti kayak kita mau perang, itu kita dilatih terus. Latih terus sama dia. Aku lagi begini, latih terus, dilatih sama dia. Bagaimana memanage tekanan. Dan akhirnya kemudian saya tadi sampaikan bahwa saya lebih skillful menghadapi tekanan. Dan pada saat saya sedang mental breakdown, saya nggak ngerti kenapa tekanan itu nggak berhenti, ditambahin terus sama Tuhan. Saya dikasih kepercayaan pekerjaan yang amat sangat rumit, dikasih terus begitu. Kalau bicara mengenai saya mau menyerah seringkali, tapi tadi ketika memang Tuhan punya tujuan ya, ketika Bapak Ibu, ketika kita dipanggil oleh Tuhan, memenuhi panggilan Tuhan, seolah enak ya. Kita berpikir, kebayang sama kita memenuhi panggilan Tuhan tuh kayak masuk ke tanah perjanjian. Ya, percayalah Bapak Ibu, yang namanya memenuhi panggilan Tuhan tuh gak ada yang nyaman. Gak ada yang mudah. Buktinya apa? Buktinya kita diperlengkapi untuk sampai ke sana. Karena gak mudah. Yusuf menjadi orang nomor 2, kita pikir mudah, saya percaya enggak. Daniel mengawal 4 raja, apa mudah? Saya yakin tidak. Semua rasul-rasul Tuhan menjalani, Paulus bisa dibilang sebagai rasul ya, sebagai sosok yang paling berpengaruh menyebarkan kekristenan, tapi saya yakin enggak mudah pada saat menjalaninya. Tapi mereka bisa. Jadi Bapak Ibu,
ketika kita menjalani panggilan Tuhan, saya bisa pastikan kepada Bapak Ibu nggak mudah. Tantangannya luar biasa. Makanya Tuhan memproses kita. Jadi saya kemudian mulai ini Kak Oci, mulai memahami. Dulu saya berpikir yang namanya berkat itu adalah kehidupan kita yang semuanya serba wow. Saya berpikir seperti itu. Tapi kemudian saya mendalami Alkitab, terus saya belajar, saya mengalami Tuhan. Ternyata yang namanya berkat itu adalah proses Tuhan merubah diri kita. Berkatnya itu di situ ternyata. Karena apa? Dunia tetap sama kejamnya. Dunia tetap sama menantangnya, tapi kitanya yang berubah, yang sudah berubah, melihat dunia secara berbeda. Di situ berkatnya. Melihat tantangan secara berbeda, melihat kejahatan secara berbeda, melihat apapun dunia, kita nggak perlu takut dunia makin buruk. Karena apa? Kita udah terima berkatnya dengan proses yang diubah oleh Tuhan. Itu Kak. Oke. Ibu Gem. Wah, saya baru tahu ada istilah namanya bugem ya. Baik. Tadi nanya soalnya bugem itu apa? Bugembala. Luar biasa bugem. Ternyata baru ada sebutannya. Nah Kak Prita, tadi ada proses di mana Kak Prita itu bilang ada mental breakdown, terus sempat pergi ke psikolog. Apakah itu terjadi memang karena kehilangan atau dari sebelum itu karena proses tekanan di tempat pekerjaan itu sudah ada gitu? Saya berpikir saya orang yang cukup tangguh. Awalnya saya berpikir seperti itu karena saya 15,5 tahun jadi jurnalis, saya ke Afghanistan, ke medan perang, kemana begitu ya. Menghadapi berbagai hal, tantangan di dunia jurnalistik. Tapi ternyata nggak cukup. Ketika suami saya berpulang, saya benar-benar hancur sehancur-hancurnya. Jadi saya mental breakdown, sebenarnya kena mental health adalah ketika suami saya berpulang. Namun ada satu pembelajaran yang saya dapat, saya ingin sharing juga di sini Bapak Ibu ya. Jadi begini, mental health ini sebenarnya pengalaman saya bicara soal rumah dengan 2 dasar. Sebenarnya bicara soal itu. Bahwa seseorang yang, karena begini, badai pasti ada. Masalah pasti ada, kehilangan orang yang kita kasihi pasti ada, kesulitan ekonomi pasti ada, cheating pasti ada, baik teman apapun segala macam. Tapi ketika fondasi kita adalah batu karang, maka badai itu tidak bisa menghancurkan kita. Tapi kalau fondasi kita adalah pasir, pasti mental health kena, depresi kena, anxiety dan semua kawan-kawannya akan kena. Saya mau bicara sama teman-teman yang anak-anak muda di sini. Sangat bagus ketika teman-teman menyadari mental health. Tapi marilah kita memahami ini kembali kepada Alkitab, kebenaran. Ini adalah bicara soal 2 macam dasar. Kuat apa enggak kita ngadepin tekanan? Kuat apa enggak kita ngadepin tantangan? Dan saya mau bedah lagi sedikit, boleh ya di sini Bu Gem? Boleh sangat boleh. Saya belajar. Ketika kita bicara rumah dengan 2 macam dasar, boleh dibuka nggak Matius ya ayatnya? Rumah dengan 2 macam dasar. Tuhan mengatakan bahwa jika kita dibangun di atas batu karang, maka kita akan lebih kuat. Nah, batu karang ini adalah ketika kita melakukan firman Tuhan. Jika kamu mengetahui firman Tuhan dan kamu melakukannya. Yang kita sering gak pahami adalah begini. Bahwa bagian dari melakukan firman Tuhan adalah mengenal dan mencintai Tuhan. Jadi pengalaman saya Bapak Ibu, saya mau sharing. Batu karang ini piece by piece, satu persatu batunya ini dibangun dari pengenalan saya sama Tuhan. Lewat berbagai momen dalam hidup kita. Lewat berbagai pembelajaran dalam hidup kita. Disitulah batu karang itu ditaruh satu. Intimasi sama Tuhan, itulah yang membentuk batu karang tersebut.
Dan intimasi kita bersama Tuhan itu akan membuat juga mata rohani kita terbuka. Untuk mengetahui dan mengenali, yang paling penting ini mengenali hadirnya Tuhan dalam setiap momen hidup kita. Mengenali ini yang sulit. Ketika kita gak intim, kita gak bisa mengenali. Ini Tuhan apa bukan? Padahal kalau kita intim, kita akan mengenali, mata rohani kita akan terbuka bahwa Dia hadir setiap hari lewat hal-hal yang kecil. Kita selalu berharap Tuhan besar, hadir besar. Seringkali Dia hadir kecil, tapi setiap saat, setiap hari. Itu yang membuat kita bold. Itu yang membuat kita kokoh menghadapi apapun yang Tuhan percayakan untuk kita hadapi ke depan. Contoh, sebuah kita FYP YouTube aja gitu ya, FYP TikTok apa segala macam, algoritma bisa jadi, masa kita nggak percaya sih bahwa Tuhan memberikan algoritma TikTok juga ke kita? Dia juga bisa ngatur mana yang kita tonton, siapa yang digerakkan oleh Tuhan untuk bicara itu, yang memperlengkapi kita pada saat itu. Ketika saya menghadapi orang-orang yang sangat toksik, saya drain, capek banget ngadepin orang toksik. Tiba-tiba di FYP saya, sosial media tuh bicara mengulas bagaimana menghadapi orang-orang toksik. Saya ikutin. Kemudian saya tahu bagaimana memanage orang toksik. Orang toksik gak bisa dihindarin Bapak Ibu. Akan selalu ada di sekitar kita. Tapi kita perlu manage diri kita bersama orang toksik itu. Dan saya percaya Tuhan yang hadirkan orang-orang yang bicara di luar sana, menggerakkan orang-orang yang bicara di luar sana untuk FYP-nya masuk ke saya. Menolong saya di saat yang tepat. Itu Tuhan, kalau kita sadar Dia. Hal-hal kecil lain, kalau misalnya teman-teman lihat, misalnya kalau di POV cowok yang romantis gitu kan, itu suka ngeliat ya teman-teman yang muda-muda ya, misalnya kita lagi mau ngambil sesuatu terus cowoknya beginiin kita gitu ya, apa ujung mejanya dilindungin gitu kan biar kepalanya nggak pentok gitu ya. Sadar nggak Bapak Ibu, kakak-kakak sekalian, Tuhan lakukan nama kita setiap hari itu, setiap hari. Kita nggak tahu aja bahwa berapa banyak kita sudah dilindungin sama Tuhan, dari kepentok, dari kejedot, dari kejemplung, dari melukai diri sendiri dan sebagainya, dari keputusan-keputusan yang salah, mungkin bertemu dengan orang yang salah, dealing bisnis dengan sesuatu yang salah, kita gak pernah tahu. Tapi nanti di surga kita akan tahu. Jadi Tuhan hadir. Tuhan hadir dalam hidup kita, itulah yang kita perlu minta Tuhan untuk membuka mata rohani kita. Saya lakukan Bapak Ibu, saya minta kalau pagi Tuhan buka mata rohani saya ya Tuhan, supaya saya nyadar Tuhan ada di sekitar saya. Dan hal-hal kecil saya mensyukuri. Dan ternyata secara psikologi dan neuroscience juga Bapak Ibu, neuroscience itu ilmu yang mempelajari otak kita. Ketika kemudian kita banyak bersyukur, itu berubah. Neuroscience kita berubah. Dan secara neuroscience otak kita berubah, kita mengeluarkan hormon-hormon yang lebih baik untuk tubuh kita, sehingga reducing stress level. Ya, makanya kemudian saya mengerti kenapa waktu itu ketika saya lagi sakit-sakitnya kehilangan suami, saya gak bisa berdoa tapi saya bisa worship. Karena bersyukur sama Tuhan, itu mengubah kepala kita secara sains. Dan juga itu juga mengubah sikap hati kita dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada dengan bersyukur. Boleh kasih tepuk tangan. Luar biasa Kak. Saya mau tanya sama Prita. Moment of truth dalam setiap step, piece by piece, itu selain penerimaan tadi ya, apa adanya di hadapan Tuhan tadi, pasti ada satu, pasti ada desire di dalam diri. Itu apa?
yang mungkin bisa di-elaborate lebih detail lagi. Karena karena gereja kadang-kadang mengajar secara biblical, pemahaman di dalam kognitif, tapi in emotion kurang terinternalisasi. Itu yang saya sangat, tapi how to ngajarin enggak bisa. Saya rasa lewat your system ini bisa tolong kita untuk memahami. Iya Kak, makasih ya Kak ya. Jawabannya sederhana Kak. Ketika tadi bicara teman-teman yang kena mental health, sakitnya nggak kuat, kita nyari obat. Kita cenderung cari obat. Sangat sederhana pada saat kita sedang tidak prime time, kita kan hidupnya tuh nggak selalu prime time ya, nggak selalu wow, seringkali dung 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 begitu ya. Untuk proses kita bisa naik, bisa jadi bukan hanya karena kita bereaksi benar, bisa juga karena kita bereaksi salah, bisa juga karena kehidupan yang menekan kita. Jadi kita nggak selalu prime time. Nah, yang kita cari seringkali bukan, wah saya mau melayani Tuhan, tujuan hidup nggak jauh-jauh. Yang kita cari nggak itu, tapi kita pingin obat. Kita pingin ini obatnya gimana ya? Ini ngatasinnya gimana? Nah obatnya itu selalu saya temukan ketika bersama dengan Tuhan. Jadi Kak, aku tuh hobinya belajar. Aku nggak tahu, aneh banget sih, aneh banget emang orangnya aneh. Jadi hobiku tuh belajar. Jadi aku tuh seneng belajar apa aja gitu, aku pelajarin gitu ya, aku belajar. Nah ternyata kemudian di dalam proses belajar itu misalnya saya lagi pain atau lagi ada masalah, saya mencoba untuk mencari tahu. Seperti tadi saya bicara soal orang toksik ya, saya cari tahu secara psikologi, secara saya belajar, saya cari tahu. Tapi landasannya adalah Roh Kudus yang mengingatkan saya. Ya, bahwa kamu harus tulus seperti merpati tapi juga cerdik seperti ular Lulu. Ya. Bahwa kamu jangan bergaul dengan para pencemooh Lulu. Jadi ujung-ujungnya dari semua ilmu yang saya belajar itu ujungnya Roh Kudus yang kembali mengingatkan obatnya itu di Alkitab. Bukan berarti ilmu-ilmu itu gak penting, bukan. Kayak itu ibaratnya pembelajaran turunannya teknisnya gitu ya. Tapi prinsip teori dasarnya itu di Alkitab. Begitu Kak, firman Kak. Ya. Mantap. Belajar, nah ini memang menarik. Kalau buat orang yang senang belajar, kehidupan tuh jadi tempat belajar, ya kan? Tapi kalau ada yang malas tuh gak ada obatnya, benar gak sih Kak? Benar gak sih? Nah begini sih Kak. Gimana sih? Seringkali memang kita tuh harus memaksa diri kita. Saya hobinya belajar tapi seringkali juga malas belajar kok gitu. Tapi memang kita harus memaksa. Tapi percayalah ketika kita memaksa itu paling hanya di awal kok gak enaknya. Setelahnya enak kok. Jadi biasanya kalau misalnya kita mau olahraga ya, gak enak banget. Di awal aja kok bener deh. Jadi cuma beberapa menit, 15 menit di awal tuh rasanya tapi setelah itu enak. Jadi pikir saja kamu berperang cuma 15 menit, setelah itu kemudian enjoy gitu. Mantap. Jadi kalau Kak Prita kan itu ya awalnya aja. Tapi dalam hal-hal tertentu yang lain, oke, firman itu di dalam kesibukan ya. Karena orang kan gini, wah sibuk lah baca Alkitabnya yang gampang aja, yang dari IG, TikTok, bla bla bla. Sekali lagi maaf ya, saya tidak menjudge itu karena saya nggak main di situ. Buat Kak Prita, dalam memanage kesibukan itu tetap bisa ada waktu bersama Tuhan, tetap bisa baca firman, memahami firman ya, bukan hanya baca. Itu how you manage the time. Jadi seperti tadi saya sampaikan Kak, Tuhan tuh ada sama kita setiap saat ya. Jadi setiap saat juga kita bisa bersekutu sama Tuhan. Setiap saat. Jadi misalnya saya habis menghadapi satu meeting yang very kompleks. Saya harus mengelola misalnya badan-badan yang dalam tanda kutip saya banyak terbatas nggak bisa cerita sih. Sesuatu yang very kompleks gitu ya. Kadang dalam rapat tuh saya nggak tahu mesti gimana.
Saya cuma pergi ke WC terus nanya di WC itu, God, gimana ya? What do you think? Kita mesti gimana Tuhan? Terus tiba-tiba Tuhan ingatkan satu ayat. Dapat hikmat dari sana. Kemudian saya masuk ruangan udah dengan sesuatu. Gitu. Jadi seringkali kita buka sosial media. Kita kan scrolling ya. Sempatkan untuk ketika ada sesuatu yang kena, diamkan, berhenti. Jangan lanjutin scrolling ke belanjaan mungkin dulu ya. Kita renungin dulu itu apa yang disampaikan di ayat itu gitu. Kemudian kita memahami. Intinya adalah kita berbincang dengan Tuhan, Kak. Kita sempatkan waktu berbincang dengan Tuhan dan itu bisa kapan saja. Ya. Jadi membangun relasi ya. Iya. Bukan membangun kebiasaan ya. Bukan rutinitas. Membangun tapi relasi. relasi ya, Iya. membangun intimasi yang relasionalnya tuh dekat gitu. Iya. Jadi bukan biasa-biasa. Iya. Kayak saya misalnya kalau sekarang masih kenal Kak Prita kan baru inilah ya, kompetensi, skillnya ya bisa baca karena tadi sudah elaborate. Tapi nanti mungkin makan siang akan melihat lebih dalam lagi. Iya, Gitu iya. ya, Kak? Setelah ini berarti ya Cia. Dijadwalkan. Jadi maksudnya ya sama Tuhan juga begitu. Jangan dari pelatarannya, mari masuk ke ruang Maha Kudusnya, kenali pribadinya Iya, iya. dengan baik. Tuhan itu Gimana? Tuhan itu mengejar kita, Kak. Mantap. Bukan kita mengejar Tuhan. Tuhan tuh mengejar kita. Jadi Tuhan itu ada terus sama kita. Jadi kita ini sangat mudah sebenarnya untuk terkoneksi sama Tuhan. Dalam arti dia selalu, dia selalu terkoneksi dengan kita. Kita sangat mudah sebenarnya untuk ngobrol sama Tuhan tuh anytime bisa. Gitu, sangat mudah. Lagi nyetir, lagi lari, nggak usah seperti contohnya misalnya, wah saya mau doa peperangan 1 jam khusus bagi orang-orang Jakarta dengan pekerjaan yang sibuk mungkin itu sulit. Begitu ya. Saya pagi, saya sambil treadmill, saya bicara sama Tuhan di situ. Nangis tuh sambil sepedaan atau nggak sambil treadmill tuh saya nangis sama Tuhan. Itu momen saya saat teduh sama Tuhan. Begitu. Di mobil saat teduh sama Tuhan. Begitu. Oke, luar biasa. Nah, tadi yang Kak Prita dan juga Cici sampaikan berkaitan dengan kita tuh punya struggle-nya masing-masing ya. Bahkan setiap perempuan di sini tuh struggle-nya berbeda-beda, kompetensinya juga berbeda-beda. Tapi tadi ada satu titik di mana kita tuh memang harus mindful bahwa kalau tadi di sisi Kak Prita ada benih-benih rumah kita fondasinya seperti apa. Nah, mungkin Kak Prita sudah punya itu gitu ya. Dan tadi untuk Kay kan ada Cici yang di sana saat itu standby gitu. Oh, anak saya sedang bersedih, saya punya solusinya. Tapi apa kabar dengan mungkin perempuan-perempuan di luar sana atau mungkin kita semua yang kita kesulitan nih. Tadi kan mindful itu susah ya. Dalam kita masalah, oh saya itu lagi ada masalah. Kadang kita nggak sadar bahwa oh kita tuh problematik, ada masalah nih gitu. Atau ini tuh masalah gitu. Kalau memang dasarnya sudah bagus, oke kita sadar, kita kembali ke jalan Tuhan. Ada orang yang mengingatkan, nah, tapi kalau tidak ada, nah itu gimana nih cara memulainya mungkin dari setiap kita perempuan-perempuan dan juga laki-laki sebagai supporternya yang hari ini datang di tempat ini. Mungkin boleh dari dua sisi. Kalau saya inner circle kita terus adalah orang-orang yang benar-benar dipastikan akan membawa kita naik. Ya. Karena kita tidak selalu prime time. Ya. Jadi pastikan inner circle kita adalah orang-orang yang pasti akan membawa kita naik. Itu akan mengingatkan kita. Ketika kita udah mulai gimana-gimana akan diingatkan. Dan seringkali inner circle itu tidak terbatas dengan gereja atau keyakinan yang sama. Dalam hidup Tuhan bisa taruh orang-orang yang berbeda. Tapi di situ kita belajar. Jadi tadi yang Mbak sampaikan tadi, Kakak tadi sampaikan tadi juga ya. Ketika kemudian hidup saya ini tidak selalu prime time. Disitulah juga saya belajar untuk tidak menghakimi orang, Kak. Karena bisa jadi prosesnya dia belum selesai. Prosesnya dia lagi di situ. Siapalah saya menjudge dia. Karena dia lagi di situ. Ketika dia memilih untuk berbuat dosa, ya dia lagi di situ prosesnya sama Tuhan.
Yang penting buat saya adalah, saya selalu bicara sama teman saya dan sekitar saya, yang penting lo bawa Tuhan. Lo bawa Tuhan terus aja gitu. Karena dengan lo bawa Tuhan, apapun itu, ujungnya kita akan bisa menyelesaikan menjadi satu piece rock yang solid untuk bangunan rumah kita. Ya, bangunan hidup kita. Saya mau kasih kesempatan untuk 2-3 orang penanya. Ada yang mau bertanya nggak di sini? Ada nggak? Oke. Siapa yang mau bertanya tentang Kak Prita nih? Perjuangan apa? Kira-kira gimana? Pertanyaan banyak loh sebenarnya. Ada nggak yang mau bertanya? Sebelah sini ada? Ada yang mau bertanya? Niko mau bertanya sebagai seorang pria? Mau bertanya nggak? Tertarik nggak dengan narasumber kita? Nggak harus perempuan ya. Nggak harus perempuan. Sheni mau nanya nggak? Shen? Nggak nanya? Ini Kyong kayaknya ya, banyak pertanyaan kayaknya ya. Kyong nggak bertanya? Kyong? Belum? Silakan. Ada nggak? Ada yang mau bertanya? Anak-anak muda nih di belakang nggak ada yang mau bertanya? Saya banyak pertanyaan loh ini. Hah? Tapi saya pengen dari kalian juga bisa bertanya. Irwan, Yuyun? Nggak ada? Oke, Swain ya? Oke, yes, keren. Shannon, wes. Kasih tepuk tangan untuk Luar Shannon. biasa ini berani Gen Mikrofon. Z. Keren. Oke, Shannon, mau nanya ya? Oke, Shannon, oke. boleh dong dikasih mic-nya? Boleh. Shannon, apa pertanyaannya Shannon kira-kira? Nah, tolong. Setelah Shannon baru Swain. Oke, namanya Swain. Oke, Shannon, boleh bangkit berdiri. Shannon usia berapa? 16. 16. Lihat, usia 16 berani bertanya. Oke, boleh nanya ke Kak Prita ya? Aku mau pakai Inggris. Oh boleh, pakai Inggris. Woi, diuji ini staf kepresidenan pakai bahasa Inggris. Oke, Jangan bahasa Mandarin aja ya, aku gak paham. iya. Atau Korea mungkin. Wah, annyeonghaseyo. Oke, boleh bertanya. Oke. So on the topic of mental health, is mental health a problem in itself? Or is it like a cause or like a consequence of a problem that God gives? It's like gives you. Oke. Ya. Perasaan baik. kayak di Melbourne ya. Yes. Oke, Kak Prita, silakan Kak Prita, jawab Kak Prita. Baik, Shena, terima kasih ya. Saya jawab bahasa Indonesia ya, biar bisa yang lain bisa semua sama-sama. Dari saya belajar, ada mental health yang memang punya orang memiliki kecenderungan, ada dari keturunan dan sebagainya, itu ada. Namun kemudian ada juga yang dipicu oleh sebuah peristiwa, ya. Nah, namun dari kedua penyebab itu dituntutnya satu, bagaimana kita menghadapi dan mengatasinya. Nah, bagaimana yang tadi Kak Prita sampaikan, Shena, adalah bagaimana kita menghadapi dan mengatasinya. Supaya mental health itu tidak kemudian menguasai seluruh kehidupan kita. Agak Mantap, menjawab ya. singkat tepat jelas. Shannon, kalau kurang setelah ini ikutan makan. Ya, nanya. Oke, Swain. Oke, Swain, silakan. Kamu pria boleh bertanya. Gak usah nanya apakah udah punya Harus pasangan atau berdiri. belum ya. Oke, silakan Swain. Yes. Kak, let's say kalau seandainya one day lo ditarik ke belakang dan disuruh milih, either jadi orang biasa aja atau jadi orang hebat tapi dengan tempaan, lo pilih yang mana? Benar. Gila, ini gayanya luar biasa ya. Sama dari kantor staf kepresiden gaya ngomong gitu. Kalau lo gitu. Luar biasa. Lo gak ditangkep aja udah kamsyah lo. Gila ini mah. Bener-bener luar biasa. Bagus. Oke. Berani. Bagus. Jangan dibahas itu ya, Siap. cukup. Kak Prita katanya gimana? Milih mana katanya Kak Prita? Saya tetap akan memilih mengerjakan rencana Tuhan. Tetap akan memilih itu. Karena disitulah kepuasan dan makna hidup kita ada ya. Teman-teman, saya mau cerita sedikit mengenai pekerjaan saya sedikit ya. Banyak juga gak apa-apa. Oh iya, jangan banyak yang rahasia soalnya. Jadi gini teman-teman, salah satu bahaya di dalam saat ini di dunia digital adalah di komunikasi. Karena perang itu bukan perang fisik tapi perang komunikasi. Ya, contoh, ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan, orang komen, satu kali komen tuh sekarang harganya 7.000 sampai 15.000 di luar sana. Orang komen hate, pesimisme,
kemarahan dan sebagainya. Buzzer jadi Buzzer hate itu bisa dibilang Kak, aku punya uang 10 juta aja, aku bisa hancurin tuh kebijakan pemerintah. Kalau kita jahat. Ya. Nah, bagaimana mengelola itu? Di seluruh dunia nih ngalaminnya hal itu. Dipicu tentunya dengan komunikasi digital, dengan algoritma yang tadi kakak sampaikan. Ada yang namanya fenomena information bubble, echo chamber, nanti one day deh kalau mungkin aku akan bantu Bapak Ibu untuk memahami itu ya. Jadi kebencian mudah untuk diletupkan, ketidakpercayaan, kebingungan dan sebagainya, segala macam ajaran-ajaran sesat menurut Alkitab di akhir zaman itu udah ada semua sekarang gitu ya. Dan kita berperang di sana Kak. Berperang di sana. Dan berperangnya ini kita juga seringkali jadi sasaran tembak pastinya. Dan yang namanya berperang kita nggak pernah tahu nih tim di sekitarnya seperti apa. Saya waktu itu pernah, teman saya sahabat saya di sini Intan tahu. Saya udah mulai sendiri, saya dapat gaji di satu perusahaan sangat baik gitu ya. Teman saya bilang, wah adalah abis ini lo beli Mercy lah udahlah gitu. Tapi pada saat yang sama Tuhan bilang stay. Ya dilepas gitu. Dan ketika ngelepas apakah kemudian mudah? Enggak. Tiba-tiba saya misalnya contohnya saya kementerian baru. Prosesnya belum selesai. Udah 8 bulan saya nggak terima gaji kan. Setelah saya menolak yang sekian baik gitu di luar sana ditawarkan. Begitu. Tapi hal itu saya pilih. Karena apa ya Tuhan menurut saya melayanin di sini. Gitu. Dan Tuhan cukupkan dan Tuhan hadir. Begitu loh. Jadi itu yang saya sampaikan teman-teman. Gak mudah, luar biasa. Tapi Tuhan hadir. Dan sebenarnya saya belajar juga Kak di sini. Damai sejahtera itu adalah bukan soal segala sesuatu dalam kehidupan kita baik. Damai sejahtera itu adalah soal Tuhan hadir apa enggak. Di situ saya belajar itu Kak. Swen, mohon maaf. 2 pilihannya nggak ada dua-duanya. Yang penting katanya ada di dalam rencana Tuhan katanya Swen. Nggak apa-apa ya Swen ya? Hah? Santuy. Ini pertanyaan yang terakhir muncul gitu ya. Kan dalam komunikasi ada perang. Perang itu berarti bisa melukai, iya kan? Bisa aja ketembak gitu ya. Itu bagaimana? Tapi keseharian argo kan jalan terus dalam hidup. Tetap harus kerja, hadepin hater, semua harus dihadapin. Difficult people paling banyak kali ya di situ. Nah itu bagaimana? How you overcome emosi? Masa nggak marah? Pengen kali, wah gebok juga nih orang gitu. Tapi how lu bisa tetap fit in gitu dalam posisi yang nggak prime tadi, tapi bahkan bukan tidak prime aja loh ini. Ini bicara terluka, gitu ya. Terluka, how you overcome luka itu, lalu tetap stay, hadapin, ready untuk ngadepin. Nah. Ngobrol sama Tuhan Kak. Ngobrol sama Tuhan. Ngobrol sama Tuhan untuk menemukan makna dari setiap prosesnya. Saya pernah Kak, pernah saya bacakan katanya kalau olahraga body combat mengeluarkan semua emosi itu bisa keluar. Saya ada marah, ada grunge segala macam misalnya saya keluarin, saya udah ikutan Kak. Tapi enggak juga sih, enggak selesai gitu loh. Walaupun saya udah ngebayangin tuh orang saya tonjokin misalnya enggak selesai. Pelampiasan ya. Saya tendang enggak selesai. Baru gitu. mau buka bisnis itu, Pri. Iya. Akhirnya ya ujungnya ngobrol sama Tuhan menemukan makna tadi. Makna dari setiap proses, setiap momen, setiap kejadian. Ketika ketemu maknanya, oke. Kita Jadi bisa waktu tahu. terluka, nah ini menguak diri ya. Jadi cari Tidak secara langsung. Oke. Pasti tidak secara langsung. Ada proses di mana nangis Oke, dulu, ada oke, proses di mana oke. bodoh capek aku nggak saat dulu itu aku mau tidur, aku mau main sama Dogi, aku nggak mau mikir capek gitu. Ada proses seperti itu sebagai Oke, manusia oke. pastinya. Oke.
jalanin aja. Karena Tuhan akan bicara sama kita ketika kita sudah siap bicara. Oke. Dia ngerti kok kalau kita lagi nggak bisa diajak bicara, ngerti kok. Oke. Kak Prita, ada pertanyaan dari online. Kita kan ada Zoom ya. Jadi mereka yang nggak bisa ikutan ini ada di luar kota, ada di luar negeri. Ini ada pertanyaan. Nggak benar, si Frida yang di Amerika katanya ikut gitu. Nah, ini salah satu pertanyaan. Ketika at the lowest point, Kak Prita coba kontak sama Tuhan. Pernah nggak Kak Prita merasa, kok Tuhan nggak ngapa-ngapain ya? Kok kayaknya Tuhan nggak bergerak apa-apa, nggak melakukan sesuatu buat Kak Prita? Pernah ngerasa gitu Kak? Sering. Sering ya? Tolong ya, jadi kalau kita sering ngerasa kayak gitu, ternyata lumrah. Iya, ternyata Ternyata itu Kak Prita harus juga Iya. sama pernah ngerasa Jadi kayak itu nggak kerja. bagian dari proses Iya, juga. Iya. Jadi sering kalau saya malamnya gini Kak, ketika kita bertanya sama Tuhan, Tuhan tuh seolah diam. Tapi sebenarnya saya maknanya akhirnya gini, dalam proses belajar saya, bahwa ternyata Tuhan tahu pada saat itu saya lagi gak bisa diajak ngomong. Di dalam diri saya, hati saya, dan segalanya masih banyak blocking pada saat itu yang saya lagi gak bisa diajak ngomong sama Tuhan. Oke. Tapi bukan berarti Tuhan gak ada, Iya. Tuhan ada. Iya. Nah disitulah kemudian di dalam kita bertanya Tuhan, kita berproses apa segala macam sampai kemudian Tuhan kita udah siap diajak bicara sama Tuhan. Mantap, Ya, luar biasa. Kak Prita, ya ini kekasih saya, wah. ganteng ya. Martin Sabah. Bagian dari Sabah bersaudara ya. Dari Sabah bersaudara. Satu hal juga ya Kak, saya belajar dari suami saya ketika kemudian saya menghadapi tantangan saat ini ya. Adalah suami saya ini orang yang leadershipnya bagus ya, maksudnya dia tegas, NTT gitu ya, misalnya kan dia emosional gitu ya. Ini enggak, lembut. Dia orang yang sangat lembut. Dan saya melihat sendiri bagaimana situasi yang keruh ketika dia hadir dengan kelembutannya itu situasi berubah. Dan itu saya praktekkan. Jadi saat ini misalnya ya, saya berapa kali misalnya saya di TV, saya diserang oleh 4 orang pria gitu ya, semua nyerang gitu ya dalam satu dialog. Di situ saya bahwa dengan kelembutan itu kita menjelaskan tuh langsung atmosfer tuh bisa berubah. Keren. Dalam meeting yang keruh dan yang semua tegangan tinggi, kita perempuan punya keunggulan itu loh, kakak-kakak sekalian. Kita siapapun kita, kelembutan seorang perempuan adalah kekuatan. Amin. Karena dia bisa langsung, dia mengubah atmosfer. Amin Bugem. Amin. Ketika kita belum selesai maksud amin Ica gitu maksudnya. Baru Bugem baru mau ke Ica gitu. Amin Bugem. ketika Amin, kita Ica. bernada tinggi, Nah. yang kita menangkan mungkin argumen. Tapi ketika kita bernada teduh, yang kita menangkan hati. Asik. Wow. Ulang. Bentar. Ulang. Daging ini mahal ini. Diulang Kak Prita, saya mau dengar Kak Prita. Pria-pria kok kayaknya pada. Mau dengar, diulang. Ingat baik-baik. Siap Kak Prita. Apa tuh? Itu yang tadi diulang. Kak Prita, biar nempel di kita, biar. Coba. Iya, jadi ketika saya belajar begitu ya dalam satu rapat yang juga tegangan tinggi ya kita ya. Ketika kita nada tinggi, bisa jadi kita orang akan terdiam dengan argumen kita. Tapi belum tentu dia nerima loh. Karena malas ribut aja. Mungkin para suami-suami mengatakan amin. Siap. Tapi siap, Kak. ketika kita di tengah tinggi ini kita punya kekuatan kelembutan sebagai perempuan. Ketika kita pakai tone yang lembut, penyampaian yang lembut, di situ kita mengubah atmosfer dan memenangkan hati. Dan teman-teman kalau bicara soal pengambilan keputusan dalam proses komunikasi, hatilah, emosilah yang dominan dalam proses pengambilan keputusan. Siap, saya ulang ya. Nada tinggi akan memenangkan argumen. Tapi nada yang teduh akan memenangkan hati kita. Mulai hari ini gak usah pakai nada tinggi ya. Oke, saya juga sebutkan 3 kata
yang mewakili diri Kaprita. 3 kata tentang Kaprita. Satu. Saya bukan orang baik, tapi orang yang berusaha untuk terus jadi orang baik aja. Rendah hati sekali ya. Oke. Saya bukan orang baik tapi orang yang terus-menerus belajar untuk menjadi lebih baik. 2. Saya juga bukan orang pintar, saya cuma orang yang suka belajar aja. Saya bukan orang pintar tapi saya orang yang suka belajar. 3. Saya bukan orang kuat, saya kuat karena Tuhan. Asik. Dalam Kaprita. Ngomong-ngomong Kaprita, udah ditinggal sama Kak Martin berapa lama ya Kak? 4 tahun. 4 tahun. Kan berarti sekarang udah aja sendiri gitu ya. Di rumah di Jakarta sendiri, gak sama keluarga sama siapa gitu? Saya tinggal sendiri, orang tua saya kebetulan rumahnya dekat saya. Saya ditemani 7 dogi yang lucu-lucu. Biar gak 7 sepi di dogi. rumah. Oh. Iya. Oke. Kaprita ini ngomong-ngomong udah ditinggal 4 tahun gini, nggak ada gitu yang kira-kira ngedeketin gitu. Kan namanya juga lumayan lah ya, Kaprita kan cantik ya. Agak kepo ya. Iya. Nah, ini justru Ini pengen mengungkap gosip nih ya. gimana nih caranya. Harusnya omongan kita di meja makan aja. Ini juga pertanyaan, siapa tahu mereka bertanya. Tapi gak apa, saya jawab. Karena Asik. saya belajar juga di sini Kak. Iya. Jadi waktu awal-awal saya diundang di podcast gitu ya. Setelah suami saya berpulang, saya menyampaikan kepada Tuhan bahwa saya tidak akan menikah lagi. Saya di podcast saya tidak akan menikah lagi. Tapi kemudian di situ dalam prosesnya saya menyadari saya ini ketika saya bicara menyerahkan diri sama Tuhan, kenapa saya yang menentukan jalan saya ke depan? Iya. Oke. Gitu. Saya cinta saya sama suami saya nggak akan tergantikan. Yes. Tapi saya berserah sama Tuhan. Apapun Tuhan nanti punya rencananya nanti ke depan. Apakah saya sendiri atau misalnya bertemu dengan orang lain, Tuhan rencanakan, saya ikut aja. Udah. Ikut aja. Jadi akhirnya kemudian saya merasa waktu itu saya jumawa ya. Dalam arti saya tidak akan menikah lagi. Tapi itu saya pada saat itu saya masih ditegur oleh Tuhan. Kalau kamu menyerahkan hidup kamu sama saya, kok kamu menentukan jalan hidupmu sendiri? Iya, emangnya lu Tuhan gitu ya. Ya. Ih, luar biasa. Tolong pemain saksofon siapkan lagu Sebab Dia Hidup. Oke? Siap ya? Nanti kita akan dengarkan permainan saksofonnya solo. Serius? Siapin. Tolong siapin. Setelah lagu ini. Nanti kita nyanyi sama-sama lagu ini udah gitu tutup ya. Kaprita. Oke. Sekarang tolong Kaprita boleh kasih ayat favorit. Ayat favorit yang dipegang sama Kaprita selama dalam karir hidup. Jadi ini ayat favorit ini bahkan sampai saya tulis di tembok rumah saya, jadi mural. Jadi saya punya mural di tengah rumah. Ya. Jadi ada tembok di tengah rumah yang saya tulis pakai mural lukisan gitu ayat Alkitab itu. Oke. Ayatnya adalah aku adalah pokok anggur. Siapa yang hidup akan bersama dengan aku akan berbuah. Nah itu dia ayat Alkitabku. Oke. Iya akan berbuah banyak. Yang penting kita terus terkoneksi sama Tuhan. Itulah dia kuncinya. Mantap. Jadi sebentar kita akan tepuk tangan bersama-sama. Sebelumnya sebentar belum menunggu apa-apa biar kompak. Tadi kan dibilang kira-kira ada yang seneng gak nih? Kalau di podcast dibilang katanya saya tidak akan menikah lagi. Tapi Tuhan bicara, hidupmu kan ada dalam rancanganku. Jadi belajar ikut rancanganku bukan rancanganmu. Artinya begini, dalam satu statement gini. Kalau Tuhan belum kasih titik, jangan coba-coba kita kasih titik. Karena seringkali Tuhan masih kasih koma. Sama kita jangan dibikin titik. Betul ya Kaprita ya? Betul. Tidak akan kawin lagi. Titik itu mah. Ya, padahal mungkin masih koma. Set. Tuhan mau berikan sesuatu yang lebih baik dari itu, it's okay. Yang penting seperti statementnya Kaprita. Ditanya sama Swen, dua-duanya gak kepake, yang penting gue ada di rencananya Tuhan. Sedap, oke? Sama-sama kasih tepuk tangan buat Kaprita Laura. Oke. Terakhir Kaprita boleh kasih pesan buat kita semua di tempat ini. Pesan terakhir. Ya baik Pak Ibu,
eh, tantangan kita pasti banyak dan kita tidak selalu prime time. Jadi untuk menghadapinya, untuk menjalani prosesnya tadi yang kakak katakan bahwa saya nggak mau rugi gitu dari proses yang nggak enak, itu spirit yang bagus banget Kak. Saya juga punya pengalaman yang saya juga prinsipnya sama, saya nggak mau rugi gitu ya dari pengalaman ini. Nah kita bisa melaluinya ketika kita intim sama Tuhan. Intim sama Tuhan, jangan bayangkan yang sulit-sulit. Tuhan itu sangat mudah diraih. Sangat mudah diraih. Intim sama Tuhan itu sebatas dengan kita bertanya, Tuhan ini gimana ya? Gitu. Sebatas dengan kemudian kita dengerin kapan, sangat mudah, Tuhan sangat mudah diraih. Jadi tidak usah dibayangkan bahwa wah kita harus 1 jam nih saat teduh gitu. Enggak, Tuhan tuh bisa. Ada saat dimana kita dipanggil Tuhan untuk 1 jam menikmati hadiratnya, ya bagus. Tapi jika kemudian ada hal-hal lain, Tuhan bisa kita raih. Jadi raih Tuhan setiap saat, karena itu yang akan membantu kita menjalani segala bentuk kehidupan dan tantangan kita. Amin. Sebab Dia hidup. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Dia pegang hari
Kak Prita sebagai seseorang yang Tuhan utus ada di kantor staf kepresidenan. We believe that your plan is the best plan for us. We believe that you are with Prita Laura in every situation, in every condition in her life. Kami mau berdoa Bapak. You are the woman of God. The Spirit of God fulfilling you. The wisdom of God is in you. Kau diciptakan untuk menjadi kepala. Kepala yang selalu belajar dari keteladanan Kristus. Roh Kudus di dalam kau menerangi pikiran dan hatimu dalam memberi jawab kepada seluruh orang yang harus kau jawab. Percaya penyertaan Tuhan sempurna. Dia selalu ada di dalam kehidupan. Di masa baik, di masa enggak baik, di masa engkau terluka, di masa engkau diserang, di masa-masa apapun. Yesus bersama dengan kau. Kau dicintai Tuhan. Kasih-Nya penuh di dalam hidup. Penuh. Bergeraklah terus. Perlengkapan senjata daripada Tuhan sudah melengkapi engkau. Engkau diperlengkapi dengan baik. Di depan sana engkau akan berperang dengan kekuatan daripada Tuhan. Mungkin gak tahu harus bagaimana di depan sana. Tapi Tuhan sudah ada di sana. Mempersiapkan segala sesuatunya. Kau akan bekerja lebih keras dari sebelumnya. Untuk kepentingan kerajaan. Engkau akan mentransformasi nilai-nilai kerajaannya. Nilai-nilai kebenaran ditegakkan dengan boldness di dalam hidupmu. Lewat hidupmu. Orang tidak percaya menjadi percaya. Kristus nyata di dalam kehidupanmu. Kau dipakai menjadi alat Tuhan di tengah-tengah bangsa ini. Engkau mengerjakannya dengan kekuatan daripada Tuhan. Kau wanita yang perkasa. Karena Tuhan yang memperlengkapi engkau. Engkau kuat, engkau kokoh, engkau boldness. Menyatakan apa yang benar di atas benar. Yang salah di atas salah. Engkau tidak takut kau menjadi saksi Tuhan yang benar. Yang sejatinya. Kau tidak takut pada kematian. Karena kematian membawakan kehidupan. Bukan mati dan hilang. Tapi kematian membawa kepada kehidupan. Biarlah sungguh Tuhan. Roh-Mu terus menguatkan, menghiburkan, menopang. Di dalam nama Yesus Tuhan. Aku tahu Bapa Engkau mencintai anak-Mu ini. Engkau terus memenuhi, anugerah-Mu selalu ada. Makasih Bapa, makasih. Jadikan dia terang, jadikan dia garam. Di mana dia berada, nama-Mu yang dimuliakan. Makasih Bapa, makasih. Mari angkat kedua tangan saudara. Pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan. Biar apa yang disampaikan Kak Prita bisa menjadi inspirasi buatmu. Dan jangan takut menghadapi apapun juga karena you are with God. Karena engkau bersama dengan Tuhan yang besar. Jadilah berkat, jadilah terang. Jadilah keluarga ilahi yang memuridkan bangsa. Dan membapai generasi untuk menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami pulang dengan damai sejahtera Tuhan. Semua yang percaya kebangkitan Yesus. Sama-sama katakan. Amin. God bless you. Happy Sunday. Selamat Hari Paskah.